Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Bersama Ibu Guru Dwi Agustina, kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar dari rumah. Tentunya kita tetap bersemangat dalam melaksanakan kegiatan di sepanjang hari ini. Anak-anak hebat, kita akan masuk dalam pembelajaran di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang pertama dengan muatan pembelajaran IPS dan IPA. Namun sebelum itu kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita memohon pertolongan Tuhan sehingga kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan di sepanjang hari ini. Jika kalian sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, dengan membaca, kalian dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, kalian dapat memahami kalor dapat mengubah suhu benda dengan penuh percaya diri. Dan yang ketiga, dengan mencoba, kalian dapat mengetahui kalor dapat mengubah suhu suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak hebat, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya NKRI melalui berbagai tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai saat ini pun kita masih tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Berikut ini
kita akan membaca bersama-sama teks bacaan dengan judul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Randus Muhammad Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut ini kita dengarkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat. Kemudian, sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, anak-anak hebat, setelah kita membaca teks bacaan dengan judul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi, kita mendapatkan begitu banyak informasi penting bagaimana peristiwa pembacaan teks proklamasi yang saat itu berlangsung. Teks proklamasi menjadi tonggak berdirinya negara Indonesia
menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagai generasi penerus bangsa, berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan sebagai penghormatan dan penghargaan kepada perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya sebagai seorang pelajar, kalian harus semangat belajar, meraih setiap cita-cita yang ada, sehingga ketika cita-cita kita boleh terwujud, kita boleh membanggakan bangsa dan negara Indonesia. Baiklah anak-anak hebat, saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran IPA. Perhatikan bacaan berikut ini. Kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Yuk kita lakukan percobaan sederhana ini di rumah dengan pendampingan orang tua. Hasil percobaan kalian tulis di buku tugas kalian ya. Alat yang disediakan: 1 cerek, 2 kompor. Kita melakukan percobaan ini untuk menyelidiki apakah kalor dapat mengubah suhu benda. Bahan selanjutnya yaitu air. Cara kerja: tuangkan air ke dalam cerek, letakkan cerek di atas kompor, nyalakan kompor, amati apa yang terjadi pada air. Setelah kalian melakukan percobaan ini, tentunya dengan pendampingan orang tua, kalian akan mengamati kemudian menceritakan pengalaman kalian saat melakukan percobaan. Selamat mencoba, peserta didik. Demikian materi pembelajaran yang bisa Ibu bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari seluruh peserta didik. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.